Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang interaksi desa dengan kota. Interaksi desa dengan kota ini kaitannya adalah sebuah hubungan timbal balik antara desa dengan kota, di mana mencakup sebuah pergerakan dari barang maupun juga penumpang, migran, uang, dan juga informasi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Vice New. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara dua wilayah yang lebih yang menimbulkan suatu gejala. Ada hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih, terjadinya proses pergerakan yang meliputi pergerakan manusia, pergerakan gagasan dan informasi, dan pergerakan materi atau benda. Gejala-gejala yang muncul dan adanya interaksi kota dan desa itu adalah terjadinya proses modernisasi pertanian di daerah pedesaan, terjadinya urbanisasi gaya hidup kekotaan yang ada di pedesaan, terjadinya urbanisasi pengangguran di kota meningkat. Nah, zona interaksi, zona adalah daerah yang membentuk jalur-jalur linear yang teratur dalam ruang, biasanya mengelilingi pusat daerah kegiatan. Adapun zona interaksi perkotaan adalah sebagai berikut. Ada city, pusat kota, ada suburban, fringe, daerah yang mengelilingi suburban, daerah dekat antara kota dan desa. Urban fringe, semua daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat kota. Rural urban fringe, suatu jalur daerah yang ada antara kota dengan desa. Rural ini adalah daerah-daerah pedesaan. Ini adalah zona-zona interaksi, di mana zona interaksi ini sendiri menjadi bagi-bagian wilayah dari city, suburban, suburban fringe, urban fringe, rural urban fringe, dan juga rural. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. 1. Wilayah yang saling melengkapi, regional complementary. Yang kedua adalah wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang berbeda, baik kuantitas maupun kualitas. Nah, bisa dilihat ilustrasinya, ada wilayah A dan wilayah B, wilayah C, saling mempengaruhi, saling melengkapi, di mana kebutuhan sumber daya alam dan juga barang ini saling dilengkapi di wilayah yang B. Dan juga wilayah C ini juga saling membutuhkan, di mana ketersediaan barang saling dilengkapi dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervention opportunity. Kesempatan berintervensi dapat menghambat terjadinya interaksi antar wilayah. Wilayah A, wilayah B, dan juga wilayah C. Nah, wilayah C juga sama, di mana ada daerah minus, surplus, saling mengisi, saling melengkapi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota yang lainnya adalah kemudahan pemindahan dalam ruang, spatial transfer ability. Kemudahan dalam pemindahan merupakan faktor yang penting pada proses interaksi. Faktor kemudian
Kemudahan pemindahan sangat berhubungan dengan jarak mutlak, jarak relatif, biaya anggota, kemudahan dalam kelancaran sarana transportasi antar wilayah. Dan bisa dilihat wilayah A mengalami surplus kelebihan, wilayah B ini membutuhkan wilayah-wilayah yang lainnya untuk saling mendukung. Nah, selanjutnya ini adalah satu contoh kemudahan pemindahan dalam ruang. Ada spatial transferability, jadi pemindahan kemudahan dalam satu ruang di Bandung, Surabaya, dan Indramayu yang saling membutuhkan kebutuhan sayur-sayuran, kebutuhan ikan, ya, saling membutuhkan. Ini adalah contoh dari kemudahan pemindahan dalam ruang. Nah, faktor pendorong dan penarik penduduk desa dan kota. Ada faktor pendorong dan juga faktor penarik. Faktor pendorong ini polusi, kemacetan, kriminalitas, dan tidak ada ruang hijau sehingga tidak nyaman. Lokasi sudah sesuai dengan kegiatan industri, pindah ke pinggiran kota, lalu lintas lancar, penduduk tidak padat. Yang ketiga, harga tanah mulai mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduk yang banyak. Nah, yang keempat, ketidakpuasan fungsi ruang, pemukiman sempit dan tidak sehat. Faktor penarik yang pertama, lokasi strategis untuk kegiatan industri. Yang kedua, terdapat kegiatan bisnis dengan akses mudah. Yang ketiga, fasilitas umum lengkap dan memadai. Yang keempat, orang lebih bangga tinggal dekat dengan kota. Peranan kota dalam pembangunan sebagai pusat perbelanjaan. Yang kedua, sebagai pusat pelayanan yang berjenjang lebih tinggi. Yang ketiga, sebagai pemasaran produk hasil desa. Yang keempat, sebagai pusat penyediaan dan pendukung pertanian. Yang kelima, pusat pengelolaan pasca panen. Yang keenam, penyerap tenaga kerja pedesaan dan pertanian. Yang ketujuh, pusat informasi. Dampak interaksi desa dan kota bagi desa. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif, meningkatnya taraf pendidikan, informasi, dan komunikasi mudah diterima masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang memudahkan aksesibilitas, meningkatnya produktivitas penduduk desa, meningkatnya kesejahteraan penduduk, berkembangnya organisasi-organisasi yang ada di desa. Selain dampak positif, ada juga dampak-dampak negatif. Modernisasi mempengaruhi kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencarian. Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa itu, sehingga hidup konsumerisme dan kriminalitas. Tenaga muda desa lebih tertarik bekerja di kota, alih fungsi lahan, tata cara, dan hidup masyarakat kota mempengaruhi masyarakat desa, pencemaran lingkungan, meningkatnya pengangguran,
dan sebagainya. Dampak interaksi desa dan kota bisa dilihat, dampak positifnya juga dampak negatifnya. Ini adalah perbandingan